Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Sena Lestari. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial mengenai suatu metode data mining menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu klasifikasi dengan algoritma K-nearest neighbor atau yang selanjutnya akan disebut sebagai algoritma KNN. Sebelumnya kita review sedikit mengenai apa itu algoritma KNN. Apa itu KNN? Algoritma KNN merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah K data terdekat atau tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari algoritma KNN. Di sini ada gambar. Ada sejumlah data yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A yang berwarna biru dan kelas B yang berwarna kuning. Misal di sini ada sebuah data baru, ini yang berwarna hitam itu belum dilakukan prediksi atau belum memiliki kelas, sehingga untuk melakukan prediksi menggunakan algoritma KNN, di sini kita bisa ambil contoh nilai K yang digunakan adalah 3, semisal begitu. Nah, setelah dihitung jarak antara titik hitam ke masing-masing data lainnya, didapatkan 3 titik terdekat, yaitu di sini ada 2 titik kuning dan 1 titik biru. Nah, dari sini kita bisa tentukan prediksi kelas dari data baru yang berwarna hitam ini adalah kelas B atau yang berwarna kuning. Nah, sekarang saatnya kita melakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNN dengan bahasa pemrograman Python. Ada beberapa IDE yang bisa digunakan, misal Visual Studio Code, Google Colab, Jupyter Notebook, dan lain-lain. Untuk kali ini, saya akan memberikan tutorial KNN menggunakan Google Colab. Karena kita akan melakukan data mining menggunakan Google Colab, maka buka browser yang ada di laptop kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung aja kita ketikkan di address bar colab.research.google.com. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini dia tampilan awal dari Google Colab. Klik New Notebook. Ini digunakan untuk membuat file baru atau file Python baru di Google Colab. Oke, kita sudah berhasil membuat file Python di Google Colab. Kita fokus di sebelah kanan, kita klik Connect. Masih allocating, kita harus menunggunya sampai connected. Sambil menunggu, kita ganti nama filenya terlebih dahulu di pojok kiri atas. Kita ganti nama aja KNN. Masih connecting. Oke, sudah connected. Nah, di sini kita diberi RAM dan disk virtual untuk dapat melakukan data mining di Google Colab. Nah, jadi ini siap digunakan. Sekarang saatnya kita mengupload dataset yang akan digunakan untuk data mining kali ini. Kita klik icon folder di sebelah kiri, kemudian icon upload untuk mengupload file. Di sini saya menggunakan dataset Data Intelligent Irrigation System. Filenya berupa CSV. Klik OK. Oke, datasetnya sudah terupload. Kita coba cek lewat Excel. Nah, datasetnya ada 4 kolom. Ada kolom crop, moisture, temp, dan pump. Ini totalnya ada berapa ya? 200 data yang nanti akan kita proses menggunakan algoritma KNN. Dataset ini saya ngambilnya dari Kaggle kalau nggak salah, tapi saya lupa linknya. Nanti untuk dataset dan file Python akan saya upload di GitHub.
Untuk linknya akan saya taruh di description box. Supaya tidak berlama-lama, ini untuk kode-kodenya sudah saya ketikkan semua, jadi tinggal kita bahas satu persatu. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam data mining adalah import library. Setidaknya ada 3 library yang digunakan dalam data mining, yaitu NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Kita ketikkan import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt, kemudian import pandas as pd. np, plt, dan pd adalah nama alias dari library yang telah digunakan. NumPy atau numerical Python digunakan untuk komputasi matriks. Kemudian Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data menggunakan grafik. Kemudian Pandas ini digunakan untuk analisis data. Kita coba klik run. Tidak muncul pesan error sehingga kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Yang kedua adalah input dataset. Di sini kita gunakan variabel bernama dataset. Dataset sama dengan pandas.read.csv. Nama file CSV-nya yang telah kita upload tadi yaitu data intelligent irrigation system.csv. Kita klik run. Aman, jadi kita lanjutkan. Kita coba untuk mencetak atau melihat 5 data teratas dari dataset ini menggunakan perintah dataset.head. Nah, ini dia 5 data teratas. Ada kolom crop, moisture, time, dan pump. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data yang akan digunakan dalam data mining ke dalam variabel X dan Y. Variabel X adalah variabel yang memuat atribut, kemudian variabel Y adalah variabel yang memuat label. Di sini untuk atribut kita gunakan kolom moisture dan time, yaitu yang berada pada indeks 1 dan indeks 2. Perhitungan indeks pada dataset itu seperti array, yaitu dimulai dengan indeks ke-0. Sehingga crop ini adalah indeks ke-0, kemudian ini indeks ke-1, ke-2, dan ke-3. Begitu seterusnya kalau ada kolom-kolom lainnya. Nah, untuk atribut kita ambil dari kolom ke-1 dan ke-2, kemudian untuk label atau Y kita ambil kolom terakhir, yaitu pump. Di sini menggunakan perintah X sama dengan dataset.ilog, titik 2 ini maksudnya semua data yang akan diambil. Kemudian 1,2 ini berarti kolom yang akan diambil, yaitu kolom indeks ke-1 dan ke-2 dot values untuk mengambil nilai yang ada pada indeks kolom tersebut. Kemudian yang Y sama dengan dataset.ilog, titik 2 min 1 ini maksudnya mengambil data terakhir dari dataset dot values untuk mengambil nilainya. Kita klik run. Oke, sukses. Sekarang kita lihat isi dari variabel X, yaitu menggunakan print X. Nah, ini dia data 2 kolom sebagai atribut. Kemudian print Y. Ini berisi label, ada 0 dan 1. Langkah selanjutnya setelah input dataset adalah membagi dataset ke data training dan data testing. Kita menggunakan library scikit-learn. Kita panggil dulu library-nya menggunakan perintah from sklearn.model-selection import train test split. Jadi menggunakan scikit-learn ini bisa dibuat data training atau data latih, kemudian juga data testing atau data uji. Di sini kita buat variabel baru saja, xtrain, xtest, ytrain, dan ytest, sama dengan train test split, xy, yaitu variabel yang kita akan buat sebagai data training dan data testing. Kemudian test size-nya 0,25. Ini maksudnya 25% dari dataset yang ada itu kita gunakan sebagai data testing. Jadi kalau tadi datanya ada 200, berarti 50 data itu kita gunakan sebagai data testing. Random state sama dengan 0.
Kita klik run. Oke, aman. Selanjutnya kita coba lihat isi dari variabel xtrain. Nah, seperti ini. Ini data training. Kita coba lihat berapa banyak data yang ada pada xtrain menggunakan perintah len atau length dari xtrain. 150, berarti benar. Kemudian len x, jadi total datanya tadi ada 200. Kemudian len xtest ada 50, berarti benar ya. Untuk data training ada 150, data testing 50 dari total 200 data yang ada pada dataset. Ini untuk print ytrain-nya. Kemudian banyaknya ytrain otomatis sama dengan xtrain, yaitu 150. Untuk panjang atau banyak data dari ytest juga sama 50. Setelah membuat data training dan data testing, langkah selanjutnya adalah melakukan scaling data. Scaling data digunakan agar jarak antar data itu tidak terlalu jauh. Jadi untuk melakukan scalingnya, kita menggunakan scikit-learn lagi. Kita panggil dulu dengan perintah from sklearn.preprocessing import standard scaler. Di sini standard scalernya kita simpan dalam variabel sc. Kemudian yang perlu di scaling adalah xtrain dan xtest. Untuk ytrain dan ytest itu tidak perlu karena isi datanya itu sudah berupa label yaitu 0 dan 1. Nah, di sini untuk xtrain-nya, xtrain sama dengan sc.fitTransform xtrain, kemudian untuk xtest sama dengan sc.transform xtest. Kita coba run. Oke, tanpa pesan error. Kita coba print xtrain-nya. Nah, ini adalah data yang telah di-scaling. Jadi jarak antara data kolom pertama dan kolom kedua itu tidak jauh. Kemudian untuk xtest-nya juga sama. Langkah selanjutnya adalah memanggil function knn. Kita gunakan perintah from sklearn.neighbors import kneighbors classifier. Kemudian kita gunakan variabel classifier aja, sama dengan kneighbors classifier, n neighbor sama dengan 5, matriksnya menggunakan Minkowski P sama dengan 2. Minkowski ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung jarak terdekat. Karena KNN itu kan berdasarkan ketetanggaan terdekat. Bisa juga menggunakan Euclidean, tapi umumnya KNN itu menggunakan Minkowski. Kemudian classifier.fit, xtrain, dan ytrain. Selanjutnya adalah menentukan prediksi dari KNN. Kita gunakan variabel ypred sama dengan classifier.predict xtest. Kita klik run. Oke, tanpa error kita bisa lanjut. Selanjutnya, setelah diprediksi, kita perlu melihat seberapa akurat hasil data mining kita kali ini. Itu masuk ke proses evaluasi dan validasi. Yang pertama, bisa menggunakan confusion matrix. Kita ketikkan dahulu from sklearn.matrix import confusion matrix. Kita gunakan variabel cm sama dengan confusion matrix, ytest, dan ypred. Kemudian kita print variabel confusion matrixnya. Kita coba run. Nah, ini confusion matrix dari dataset yang telah kita proses kali ini. 12 ini berarti ada 12 data yang diprediksi benar dan kemudian hasilnya adalah benar. Kemudian untuk 36 ini adalah 36 data diprediksi menghasilkan salah dan ternyata adalah salah. Sedangkan untuk 0 dan 2 ini adalah prediksi yang kurang tepat. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan dengan melihat classification report untuk melihat akurasi secara detailnya.
Ini menggunakan sklearn.matrix import classification report, akurasi sama dengan classification report ytest ypret. Kemudian kita print variabel akurasinya. Hasilnya seperti ini, kita bisa lihat precision, recall, F1 score, dan supportnya. Kemudian agar lebih mudah dipahami untuk mengenai tingkat keakuratan data mining yang dilakukan, kita bisa menggunakan akurasi score. Di sini menggunakan from sklearn.matrix import akurasi score. Akurasi sama dengan akurasi score ytest ypret. Yang di print adalah tingkat akurasinya berapa persen, yaitu akurasi dikali 100, sehingga nanti dalam bentuk persen. Kita coba run. Nah, tingkat akurasinya adalah 96%. Karena tadi di atas ada dua data yang kurang tepat. Oke, setelah melihat tingkat akurasi dari data mining, langkah terakhir kita bisa melihat grafik dari sebaran data menggunakan algoritma KNN, yaitu menggunakan library matplotlib. Di sini kita ketikkan from matplotlib.colors import listed color map. Xset, yset, ini kita membuat variabel baru agar tidak mengganggu variabel yang sebelumnya, di mana isinya itu xset itu sama dengan xtrain, yset sama dengan ytrain. Kemudian untuk x1, x2, x1 ini adalah kolom pertama yang akan digunakan. Tadi kalau di dataset adalah kolom moisture. Kemudian x2 atau kolom kedua itu merupakan kolom temp. Kemudian sama dengan numpy.meshGrid, numpy.arrange ini yang baris pertama sampai akhir ini untuk x1. Untuk startnya xset seluruh data, kemudian indeks ke 0 min 1 sampai xset indeks ke 0 max plus 1 untuk stepnya 0,01. Kemudian untuk x2-nya sama, yang berbeda hanya di sini dimulai dari indeks ke 1 min 1 dan diakhiri sampai ke indeks ke 0 max plus 1 untuk stepnya sama. Setelah itu kita gunakan matplotlib.contour x1 x2 classifier predict, numpy.array x1.revel x2.revel.t, kita lakukan reshape di sini, x1.shape alpha 0,75, CMap sama dengan listed color map. Nah, di sini kita inputkan warna apa yang akan kita gunakan dalam grafik. Di sini kita gunakan aja warna merah dan hijau agar terlihat perbedaannya. Kemudian plt.xlim ini untuk sumbu X. Sumbu X itu diambil dari kolom pertama, yaitu kolom moisture. Seluruh data dari x1 itu diambil menggunakan perintah x1.min sampai x1.max. Untuk sumbu Y juga sama, plt.ylim x2.min sampai x2.max. Setelah itu kita gunakan perulangan for, yaitu for ij in enumerate numpy.unique yset, kemudian plt.scatter xset yset sama dengan j, 0, kemudian xsetnya di sini yset sama dengan j, 1. Untuk variabel c sama dengan listed color map, kita gunakan tadi warna merah dan hijau, i label sama dengan c. Kemudian di sini plt.title ini untuk menambahkan judul pada grafik yang akan dibuat. Di sini kita buat saja judulnya klasifikasi data dengan k nearest neighbor. Kemudian plt.xlabel ini memberikan keterangan pada sumbu X, yaitu moisture. Kemudian sumbu Y, yaitu temp. Kita tambahkan plt.legend lalu plt.show untuk menampilkan grafik sebaran dari data mining menggunakan algoritma KNN. Kita coba run. Nah, ini dia grafik dari k nearest neighbor dari data yang telah kita proses kali ini. Di sini ada daerah yang berwarna merah dan daerah yang berwarna hijau.
Nah, kalau ada di sini ada 2 titik merah di area yang berwarna hijau, itu tadi adalah data yang prediksinya kurang tepat. Karena tadi kan akurasinya tidak sampai 100%, cuma 96%. Oke, itulah tutorial dari data mining menggunakan algoritma KNN. Jadi kita lakukan mulai dari import library utama, input dataset, kemudian melakukan proses-prosesnya sampai ke membuat grafik. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.